Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Arya Wijaya dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Gresik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya kembali pada mata kuliah Customer Relation Officer. Pada pertemuan 10 kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan teknologi dalam Customer Relationship Management. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran dan doa memulai perkuliahan. Dari sini, mari kita lihat, ada yang izin tadi? Ada, Pak. Siapa ya? Ridam Fanani. Oh, Ridam Fanani. Oke. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Saya ingin mengulas nih pertemuan minggu lalu. Ada yang masih ingat materi perkuliahan minggu lalu? Oh ya, Ridwan, silakan. Materi minggu lalu bahas tentang keanekaragaman dan nilai budaya dalam customer service di berbagai dunia. Ya benar. Minggu lalu mempelajari customer service dari sudut pandang budaya customer di berbagai belahan dunia. Nah, bentuk pelayanan terbaik yang dilakukan adalah proses perbaikan. Seperti kalian nih, belajar adalah perjalanan, nanti prosesnya. Kesuksesan tidak datang secara kebetulan. Itu adalah hasil kerja keras, ketekunan, dan belajar dari kegagalan. Pada pertemuan kali ini, ada kemampuan yang saya rencanakan, yaitu mahasiswa mampu menganalisis dan mengkreasikan karya yang berhubungan dengan konsep pemanfaatan teknologi dalam Customer Relationship Management. Dari sini ada beberapa kajian yang akan kita bahas. Yang pertama adalah konsep e-business, proses dan strategi e-commerce, konsep Customer Relationship Management, serta manfaat, tahapan, dan sasarannya. Nah, sebelum kita memulai, marilah kita bersama-sama tengok video berikut ini. Konsep elektronik bisnis. E-bisnis adalah pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama, seperti perancangan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, penjualan, dan pemenuhan pemesanan melalui penggunaan teknologi komunikasi, komputer, dan data yang telah terkomputerisasi. Bisnis dapat dirumuskan dalam beberapa hal. Ini tahapan strategi dan tahapan analisis. Tahapan strategi terdapat perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi pengendalian. Sedangkan tahapan analisis terdapat tahapan analisis secara eksternal dan internal. Berbeda dengan e-business, e-commerce adalah bentuk yang kita biasa sebut pada proses pembelian, penjualan, transfer maupun pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan internet. Adapun jenis-jenis e-commerce. Yang pertama yaitu business to business. Business to business biasa kita lakukan melalui transaksi secara tunai maupun non-tunai yang terjadi antara entitas bisnis dengan perusahaan lainnya. Kita contohkan produk air mineral yang mengirimkan barang ke supermarket untuk menjaga persediaan barang. Berikutnya adalah B2C, jenis bisnis yang melakukan transaksi penjualan barang ataupun jasa kepada konsumen secara langsung. Kita contohkan yaitu restoran cepat saji yang memiliki produk yang dapat dipesan sesuai selera customer. Baik, tadi kan sudah dicontohkan B2B, B2C. Nah, ada nggak kira-kira yang punya contoh lain nih dari B2B? B2B itu business to business. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Saya, Pak. Oh iya, Nurma, silakan. B2B itu kayaknya ya, Pak. PT Astra Daya Sumotor itu kan dia butuh bahan baku kayak baja, aluminium, kan buat Oke. itu, Pak. Itu salah satu contoh B2B. Nah, sekarang yang B2C, ada nggak bisnis to ke customer kira-kira? Ada, Pak. Apa itu?
Misalnya kayak Tokopedia, dia kan Tokopedia. menjual barang Ya, ke konsumennya, ya. kayak pakaian. Nah, oke, jadi Tokopedia itu sebagai perusahaannya menjual produk kepada customer. Oke, baik. Berikutnya kita akan mengerjakan tugas. Nah, di sini saya memberikan dua bentuk karya ilmiah. Nanti kita akan melakukan karakteristik karya ilmiah tersebut. Tugas pertama ini dijadikan sebagai nilai tugas. Karya ilmiah yang pertama yaitu dari hasil riset saya yang sudah terpublikasi di jurnal nasional. Dan yang kedua nanti ada jurnal pengabdian masyarakat yang sudah terpublikasi juga pada jurnal yang sudah terakreditasi Sinta 3. Nah, nanti dibagi yang sebelah sini kelompok 1, yang sebelah sini kelompok 2. Apa saja yang bisa diamati? Jadi nanti ada 5 komponen ya. Ini nanti saya berikan. Yang pertama Anda bisa melihat bagaimana format penulisan karya ilmiahnya. Apakah layoutnya sudah baik, penulisannya sudah baik. Kemudian yang kedua bentuk kreativitas daripada gagasannya sudah muncul belum? Lalu topiknya yang ketiga sudah sesuai belum? Yang keempat data dan sumbernya di sini sudah menjelaskan untuk sesuai dengan karakteristik dari penelitiannya belum? Nah, yang kelima, menurut kalian nih dari hasil karya ilmiah tersebut, gagasan atau ide apa saja yang dapat dijadikan kesimpulan? Baik, mari kita kerjakan sesuai dengan lembar kerja yang sudah saya berikan. Ini untuk kelompok 1, yang ini untuk kelompok 2. Baik. Waktunya 30 menit mulai dari sekarang. Nah, nanti silakan ya, bisa lihat di buka linknya. Anda nanti sudah saya berikan linknya di situ. Bisa lihat ini yang untuk karya ilmiah kelompok 1. Kemudian yang kelompok 2 Anda bisa masuk seperti ini. Penyuluhan UMKM new normal. Ini yang pengabdian masyarakat. Untuk yang kelompok 2 sebelah sini. Baik. Nama judulnya tadi Itu buka WhatsApp lah. Yusuf Arya Wijaya. Sudah. Lah banget sih. Sinyalnya meskipun Aduh. Oke, waktu telah habis. Ya, sudah 30 menit. Silakan bagi kelompok 1 yang untuk bagian dari kelompok 1 ya, untuk mempresentasikan di depan. Nanti yang kelompok 2 melakukan penilaian. Hasilnya sudah sesuai belum? Nah, saya juga sudah membagikan di situ lembar hasil penilaian pada presentasi kelompok 1. Ya, silakan Mas Ridwan untuk menyampaikan hasil presentasi kelompok 1 ya. Oke, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan berdirinya saya di sini, saya mempresentasikan hasil dari kelompok kami, kelompok Ya. 1. Menurut kelompok kami, penulisan karya ilmiah terkesan rapih mengikuti pedoman penulisan penerbit jurnal. Ya. Namun ada beberapa subbab yang harusnya menggunakan penomaran. Jurnal ini juga dijumpai di lintas jurnal, nama penerbit, volume dan tahun Oke. di masing-masing halaman. Nanti sudah ada namanya, volume sudah bagus ya. Sudah. Oke, itu dari format penulisan Oke. layoutnya. Kemudian, Terus untuk bentuk aktivitas, jurnal ini telah menggambarkan kondisi operasional kantin ilmu dengan menerapkan sistem informasi manajemen, bahkan memberikan rekomendasi desain transaksi untuk perbaikan. silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi dari karya ilmiah kedua. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kelompok kami, dari penulisan karya ilmiah ini terkesan sudah bagus karena sudah ada halaman judul, volume dan nama penulisnya. Oke, baik.
Terus yang kedua, mengenai kreativitas, jurnal ini sudah menggambarkan kondisi UMKM setelah masa pandemi. Yang penulisannya tadi tidak ada ya Mas ya? Nah, penulisannya? Gaya penulisannya ada nggak tadi? Oh, nggak ada, memang nggak ada Pak. Oh, berarti nggak dibahas. Baik, Iya. tidak apa-apa. Silakan yang kedua tadi. Yang kedua, jurnal ini telah menggambarkan kondisi UMKM setelah masa pandemi. Jadi secara keseluruhan memang sudah menggambarkan bahwa penelitian ini secara menyeluruh mengcover UMKM. Oke, baik. Baik. Kalau sudah melakukan penilaian, sekarang kelompok 1. Kira-kira nilai kelompok 2 berapa ya? Nilai total berapa? Nilainya 89. 89. Oke, baik, terima kasih. Kelompok 2. Kelompok 1 kira-kira nilainya berapa ini? Kelompok 1 nilainya 82. 82. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Itu tadi hasil diskusi kita. Marilah kita berlanjut pada konsep Customer Relationship Management. Mari kita simak video berikut ini. CRM adalah Customer Relationship Management. Ini merupakan pendekatan dalam menciptakan, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang ditargetkan demi meningkatkan nilai serta profitabilitas perusahaan. Manfaat CRM yaitu mendorong loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi operasional, peningkatan time to market, serta peningkatan pendapatan. Adapun sasaran yang diperoleh ketika menerapkan CRM yaitu adanya pertumbuhan serta profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang, diiringi dengan penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pelanggan, pemberian pelayanan yang baik, serta kualitas penjualan barang yang lebih baik. Nah, itu tadi Customer Relationship Management. Setelah kita melalui proses perkuliahan pada pertemuan hari ini, kira-kira apa sih yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan? Ada yang bisa mengemukakan kesimpulan pada hari ini? Saya Pak. Ya, silakan Mas Fahadi. Meningkatkan efisiensi operasional. Oke, bagus. Dengan meningkatkannya efisiensi operasional, maka ada teknologi yang dapat membantu perusahaan untuk optimalisasikan tugas-tugasnya. Nah, ada lagi Mas kira-kira? Meningkatkan efektivitas komunikasi. Oke, dengan adanya efektivitas komunikasi, artinya apa? Kita punya penghubung dengan pelanggan kita melalui apa? Jaringan telepon, kemudian sosial media, ya, serta perangkat internet lainnya. Ada lagi yang terakhir mungkin? Saya Pak. Oh ya, silakan Mbak Nurma. Meningkatkan produktivitas Pak. Oh, meningkatkan produktivitas, bagus. Jadi dengan adanya teknologi, ya, karena tadi kita kan membahas pemanfaatan teknologi nih, berarti dapat meningkatkan berbagai alat dan fitur dalam bekerja lebih cepat perusahaannya, maka kinerjanya semakin meningkat dan tujuan perusahaan bisa tercapai. Baik, demikian kegiatan tatap muka pada pertemuan hari ini. Sebagai tugas di rumah, silahkan membuat, ya, jadi ada penugasan secara terstruktur. Apa? Membuat gambar alur skema pelayanan operasional pada UMKM di sekitar lingkungan Anda. Jadi Anda nanti mencari pelayanan UMKM yang berbasis digital. Pada pertemuan 11 kita akan mempresentasikan hasil karya tersebut. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.